Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Di sini kami merindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini selalu mengalami perubahan? Hari ini kita bisa saja sangat kuat, tetapi besok kita bisa saja lemah. Tidak sekuat lagi hari yang kemarin. Hari ini kita bisa saja seyakin itu, tetapi besok kita bisa merasakan keraguan yang sangat luar biasa. Hari ini kita bisa menikmati kesehatan, tetapi besok kita bisa saja terbaring lemah oleh karena penyakit yang ada di dalam diri kita. Hari ini kita bisa saja menjalin relasi, komunikasi yang sangat baik bersama orang-orang terdekat kita. Tetapi besok relasi, komunikasi itu bisa saja retak oleh karena suatu hal. Dunia ini akan selalu mengalami perubahan, cepat atau lambat. Orang yang datang, orang yang pergi, people come and go, situasi berubah, bahkan perasaan kita pun tidak akan selalu sama setiap harinya. Di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah segala hal ketidakpastian di dunia ini, itu menumbuhkan suatu pertanyaan diam-diam yang muncul dalam hati kita dan juga di dalam pikiran kita. Apakah ada sesuatu yang benar-benar tetap, yang benar-benar tidak berubah lagi di dunia ini? Firman Tuhan hari ini menjawab dengan tegas, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Di sini Yesus memperkenalkan dirinya bukan sekedar sebagai bagian dari sejarah, tetapi bagian dari keseluruhan waktu itu sendiri. Dia adalah Alfa, permulaan. Dia adalah Omega, akhir dari segala sesuatu. Artinya, sebelum kita ada, dia sudah ada. Dan ketika semua yang kita kenal berakhir, dia pun tetap ada. Ini bukan hanya tentang kepribadian secara konsep. Ini bukan hanya keabadian secara konsep. Tetapi tentang kehadiran yang benar-benar nyata, Yesus tidak terikat oleh waktu seperti kita. Meskipun dunia ini mengecewakan, Yesus tetap konsisten. Dia tidak berubah, dia tidak goyah, dia tidak terguncang oleh karena keadaan apapun. Melalui tumbuhlah keyakinan di dalam diri kita. Yesus yang kita kenal itu, dan juga yang kita percayai itu, memberikan keselamatan bagi kita. Yesus yang kita percayai itu adalah Tuhan, bukan hanya berkuasa memberikan keselamatan di masa lalu, tetapi Yesus juga berkuasa memberikan keselamatan bagi hidup kita saat ini, yang bisa memberkati kita pada hari ini juga, dan akan terus memberkati kita di masa-masa yang akan datang, karena Yesus pemilik masa depan kita. Jadi saudara-saudari, ketika kita merasa hidup kita berantakan, Yesus tetap Tuhan yang Maha Kasih. Dia tetap mengulurkan tangannya untuk memperbaiki hidup kita. Jadi ketika kita tidak mengerti arah tujuan hidup kita, Yesus tetap memegang awal dan juga akhir hidup kita. Ketika kita takut akan masa depan kita, Dia sudah ada di sana dan selalu menuntun kita agar tetap mengarah kepadanya di dalam masa depan yang cerah bersama dengan Yesus. Disinilah letak kekuatan iman kita. Letak kekuatan iman kita itu bukan tentang bagaimana kemampuan kekuatan kita bertahan, tetapi letak kekuatan iman kita itu ialah pada Tuhan yang kita percayai, Yesus Allah yang kekal. Kita bayangkan saudara, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini terbatas. Semuanya mempunyai batas. Usia terbatas, kekuatan
terbatas. Relasi yang kita jalin saat ini, itu pun terbatas. Kesehatan yang ada pada kita saat ini terbatas. Bahkan kesempatan kita hidup di dunia ini pun itu terbatas. Tetapi Yesus beyond, melampaui batas itu. Yesus Allah yang kekal. Itu berarti kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kesetiaannya tidak akan pernah pudar. Janjinya tidak akan pernah gagal. Saudara-saudari yang terkasih. Kalau Yesus adalah awal, Yesus juga adalah akhir. Maka hidup kita tidak sedang berjalan tanpa arah. Kita sedang berjalan di dalam tangan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah melihat seluruh perjalanan kehidupan kita dari awal sampai akhir. Jadi hari ini, pada saat ini juga, kita tidak perlu lagi khawatir di dalam hidup kita. Hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan, kita memperoleh ketenangan. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh kesementaraan yang ada di dunia ini. Hidup kita tenang, hati kita tenang. Oleh karena hidup kita ditentukan oleh Yesus, Allah yang kekal itu. Mari kita pegang kebenaran ini, saudara-saudara yang terkasih. Yesus itu ada di masa lalu kita masing-masing. Yesus juga menunggu kita di masa depan. Yesus Allah yang kekal itu. Dia juga ada sekarang, menyertai, memimpin, dan memegang kita dengan kuasa-Nya. Yesus adalah Alfa dan Omega, dan itu berarti Yesus cukup untuk segalanya. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami, memberikan hari yang baru kepada kami, kesempatan yang baru lagi. Di dalam keterbatasan kami ya Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terkadang kami memiliki perasaan melebihi dari kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami merasa sanggup. Ternyata segala apapun yang kami punya saat ini itu pun terbatas. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini semakin menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami tidak hidup lagi di dalam kecemasan. Kami tidak hidup lagi di dalam kekhawatiran karena kami yakin Yesus, Engkau ya Tuhan Yesus yang memegang erat tangan kami. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu hari ini juga, pada saat ini juga kami mau berdoa. Kuatkanlah ya Tuhan, teguhkanlah hati kami. Agar kami sanggup untuk melawan apapun yang ada di dunia ini. Yang membuat kami semakin jauh daripada-Mu. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa ya Tuhan. Kami memohon ampun untuk segala dosa dan juga kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.